Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip pengembangan kurikulum PAI yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, dan prinsip sinkronisasi, yang terakhir prinsip demokrasi. Baik, memasuki materi selanjutnya, yaitu pengertian dari prinsip pengembangan kurikulum PAI. Nah, prinsip dalam bahasa memiliki makna sebagai asas, dasar, keyakinan, dan pendirian yang sangat penting dan harus diperhatikan. Prinsip berperan dalam mengatur dan mengarahkan suatu situasi atau kondisi yang serupa, serta membantu manusia dalam membuat sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat suatu hal baik dalam proses maupun hasilnya, serta memberikan pedoman atau aturan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang benar. Nah, mengapa dalam pengembang kurikulum harus ada prinsip? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip memberikan arahan dan panduan yang konsisten untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan. Dengan memiliki prinsip-prinsip yang jelas, pengembang kurikulum dapat membuat keputusan yang tepat dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum secara efektif. Adapun macam-macam prinsip, yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan ini dimaksudkan agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kedua ada prinsip relevansi. Relevansi dalam bahasa berarti hubungan atau kaitan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi yang dimaksudkan adalah adanya hubungan, kaitan, kesesuaian, atau keserasian antar unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntunan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Jadi, prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum ini sangat menekankan pentingnya menjaga keterkaitan yang kuat antara materi pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman peserta didik. Prinsip ini mengharuskan pengembang kurikulum untuk memilih dan merancang materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik, sehingga memotivasi mereka untuk belajar dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Prinsip relevansi ini juga memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis atau teori saja, tetapi juga terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sehingga memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Nah, yang ketiga ada prinsip efisiensi. Efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana biaya yang minimal dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, kurikulum PAI dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas tanpa pemborosan. Yang keempat ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Jadi, kurikulum ini harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan dengan dapat memperhatikan pengembangan peserta didik dari tingkat pendidikan yang satu ke tingkat berikutnya. Dengan demikian, prinsip kontinuitas membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang terkoordinasi dan terstruktur bagi peserta didik dalam memahami dan mengembangkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini, kurikulum hendaknya memiliki sifat fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Jadi, dengan menerapkan prinsip fleksibilitas, kurikulum PAI dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan keberagaman yang ada di dalam lingkungan pembelajaran. Sehingga hal ini memungkinkan kurikulum untuk dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda dari peserta didik. Selanjutnya ada prinsip sinkronisasi. Prinsip ini dimaksudkan dengan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum.
Prinsip ini mengacu pada keharmonisan antara berbagai komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Hal ini berarti bahwa setiap aspek dari kurikulum harus saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk mencapai hasil. Terakhir ada prinsip demokrasi. Kegiatan pengembangan kurikulum dikelola secara demokratis, yang berarti tiap pihak yang terkait, yaitu guru, administrator, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Prinsip demokrasi juga menghargai nilai, keyakinan, dan budaya dalam pengembangan kurikulum, sehingga mencerminkan keberagaman masyarakat yang dilayani oleh pendidikan. Dengan menerapkan prinsip demokrasi, pengembangan kurikulum dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan demokratis, serta memperkuat keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam pembentukan pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan. Yang terakhir ada kesimpulan. Prinsip adalah suatu hal yang sifatnya sangat penting dan mendasar. Prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dan hakikat kurikulum itu sendiri. Baik, cukup sampai di sini video presentasi dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.